Fajar Fatur Rahman, Killing the Games. Nasib wonderkid 434 juta rupiah. Menit bermain, sosoknya terindikasi di depan. Dilepas Persib, Victor Igbonivo akan merapat ke Persebaya Surabaya. Sosok ini mulai ikuti jejak Luis Milla, pertanda bakal login ke Persib Bandung. Resmi, 4 pemain Persib Bandung dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terupdate mengenai dunia sepak bola, tentunya hanya untuk Anda. Mari kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Menteri Pertahanan RI sekaligus pendiri Akademi Sepak Bola Yayasan Akademi Nusantara Bersatu Prabowo Subianto mengirim Persib Bandung U17 ke Doha, Qatar. Hal itu dilakukan agar Persib U17 bisa menempuh pendidikan di Aspire Academy dan memunculkan bibit unggul di dunia sepak bola. Kepala Delegasi Persib Ferry Prancis mengatakan, keberangkatan ini adalah janji Prabowo kepada anak-anak yang memenangkan turnamen sepak bola U16 Nusantara Open 2022 Juli 2022 lalu. Pak Prabowo optimis, ada ribuan talenta hebat di tanah air. Mereka akan menjadi anak-anak Garuda Emas nantinya, membela tim nasional dan membawa Indonesia ke Piala Dunia, ungkap Ferry dalam keterangan tertulis Rabu lalu. Diketahui pada turnamen U16 diikuti oleh 16 tim dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini bukan hanya Persib, PSLS Lok Seumau Aceh juga bakal dikirim ke Aspire Academy. Ferry melanjutkan, adapun alasan Aspire Academy dipilih karena komitmen akademi ini membangun fasilitas, metodologi, kepelatihan yang lengkap dan modern. Bertemu dengan banyak orang juga medium bagus untuk mengasah mental anak-anak, ungkap Ferry. Sebagai informasi, Aspire Academy adalah sekolah sepak bola terbaik di dunia yang siswanya banyak berasal dari negara-negara Eropa. Nasib pelik dialami oleh wonderkid Persib Bandung yang memiliki market value 434,54 juta. Ridwan Ansori. Selain minim menit bermain, Ridwan Ansori juga terindikasi bakal didepak Persib Bandung di musim 2023-2024. Dilaporkan, Ridwan Ansori adalah pesepak bola yang pernah menimba ilmu di Akademi Bayangkara FC, Persib Bandung dan Garuda Select. Ia bergabung ke tim senior Persib Bandung di paruh putaran kedua musim 2021-2022, tepatnya pada 7 Februari 2022. Sayang, Ridwan Ansori tampak kalah saing dengan rekan-rekannya yang usianya lebih senior. Ridwan Ansori belum pernah dimainkan Persib Bandung di kompetisi resmi Liga 1. Bahkan, ketika kursi kepelatihan Persib Bandung berpindah dari Robert Alberts ke Luis Milla, pemain berusia 19 tahun tersebut tak jadi pilihan Pangeran Biru. Ridwan Ansori hanya dimainkan Persib Bandung di turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Di turnamen tersebut, Ridwan Ansori dimainkan sebanyak 3 laga oleh Persib Bandung dengan catatan 60 menit bermain tanpa mengemas satu pun gol maupun assist. Ridwan Ansori disebut-sebut sudah terpantau latihan bersama Persikabo 1973 sejak 14 Mei 2023 lalu. Setelah hal itu tersiar, bos Persib Bandung Teddy Cahyono mengatakan kontrak sama Persib masih ada sampai akhir bulan ini. Kita akan segera diskusikan di internal, tapi memang tidak masuk skema pelatih untuk musim depan, ungkapnya. PSSI dan Federasi Sepak Bola Jepang resmi menandatangani kerjasama. Pembenahan timnas putri Indonesia hingga perwasitan menjadi fokus utama. Penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding antara PSSI dan JFA dilangsungkan di Jepang pada Senin 22 Mei 2023. Ada 4 poin kerjasama yang jadi kesepakatan antara PSSI dan JFA. PSSI sendiri berharap agar kerjasama dengan Jepang bisa mendorong kualitas sepak bola Indonesia. Poin lainnya adalah pengembangan sepak bola putri dan meningkatkan kualitas wasit. Poin berikutnya, kerjasama dengan pihak Liga Jepang semacam benchmark alias tolak ukur untuk kompetisi sepak bola Indonesia. Kualitas timnas Indonesia tentu jadi penekanan utama dari kerjasama ini.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kerjasama ini bisa mendorong kualitas timnas Indonesia. Selain itu, ia juga berharap Jepang bisa membantu untuk mendorong peningkatan kualitas Liga Indonesia. Ini adalah bagian pembangunan sepak bola Indonesia yang kita inginkan. Dengan liga yang berkualitas, kita dapat menciptakan pemain dan tim nasional yang berkualitas juga, ungkapnya. Kerjasama ini tepat mengingat status Jepang sebagai penguasa sepak bola di benua Asia. Jepang saat ini jadi pemegang trofi Piala Asia terbanyak, yaitu 4 kali. Sementara itu, di timnas wanita, Jepang juga mencatatkan prestasi lebih fenomenal lagi, yang pernah jadi juara dunia pada tahun 2011. Kerjasama tersebut patut jadi yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, jika Indonesia per musim 2024-2025 tidak akan mengirim perwakilan langsung ke fase grup baik di AFC Cup dan kompetisi kasta ketiga Asia, Indonesia hanya kebagian 2 slot playoff untuk kompetisi Asia musim depan. Peringkat Liga Indonesia juga tercecer di posisi ke-26 di Asia. Pelatih Bali United Yong Imade Mahatma Dharma memberi apresiasi kepada pemain timnas Indonesia U22 yang mempersembahkan medali emas SEA Games 2023. Namun menurut Gede, yang mencuri perhatian adalah Muhammad Fajar Fatur Rahman. Penyerang Borneo FC tersebut menjadi pemain yang sangat krusial untuk Garuda Muda. Jika ada gelar pemain terbaik, Fajar layak mendapatkannya. Fajar ini konsisten sekali sejak fase grup. Tadi di final dia berhasil killing the games dengan golnya. Setelah gol yang dicetak Fajar, permainan timnas Thailand mulai melemah. Dia punya fisik yang kuat, mentalnya bagus. Tidak gampang seorang pemain bisa konsisten dalam setiap pertandingan, ungkapnya. Kebetulan pelatih yang karib disapa Dede ini adalah pelatih yang sempat melatih Komang Teguh. Dede dan Komang sempat bekerja sama di Garuda Select 2019 yang saat itu ada di Inggris. Menurut Dede, permainan pragmatis timnas U22 di babak pertama sangat menguntungkan. Setelah itu Indonesia bisa unggul 2 gol, tapi di babak kedua sedikit lengah. Thailand bisa membalas gol dari gagalnya antisipasi bola rebound, ungkapnya. Karir sepak bola Fajar Fatur Rahman masih sangat panjang. Ketika mengantar timnas Indonesia U22 merebut medali emas SEA Games 2023, usianya masih 20 tahun. Melihat penampilannya di tahun ini yang keluar sebagai satu di antara 3 pemain tersebut, Fajar kemungkinan akan kembali menjadi andalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Selain memuji Fajar, ia juga memuji kualitas dari Ramadan Sananta. Kebetulan, kedua penyerang ini sama-sama mencetak 5 gol. Ramadan Sananta punya naluri pencetak gol yang bagus. Gol kedua Ramadan tidak ada yang menyangka. Kalau tidak naluri sebagai penyerang, sangat susah gol tersebut tercipta, ungkapnya. Salah satu bek tengah andalan Persib Bandung dirumorkan akan segera merapat ke Persebaya. Pemain tersebut adalah Victor Igbunivo yang musim lalu menjadi andalan lini pertahanan Persib. Rumor merapatnya Victor Igbunivo ke Persebaya diunggah oleh akun fanbase @psbnews. Karena sang pemain masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga 2024, manajemen pun akan melepas Victor Igbunivo ke Persebaya dengan sistem pinjam. Penggawa Persib Bandung, Victor Igbunivo ramai diisukan bakal bergabung ke Persebaya Surabaya. Tulisnya dikutip Rabu 24 Mei 2023. Dalam unggahan yang sama, bos Persib Bandung Teddy Cahyono seolah membenarkan bila Maung Bandung akan melepas pemain naturalisasi tersebut. Ditunggu saja pengumuman resminya, ungkap Teddy pada kolom caption. Bila mengintip laman Transfermarkt, Victor Igbunivo memang masih terikat kontrak dengan Persib hingga 24 April 2024. Melihat catatan statistiknya, dari 15 pertandingan, Victor belum mencetak gol maupun menyumbangkan 1 assist pun untuk Persib Bandung. Sosok ini mulai ikuti jejak Luis Milla, pertanda bakal login ke Persib Bandung. Pemain asal Spanyol Tierno Del Pino bisa jadi memberikan kode untuk merapat ke Persib Bandung setelah ia diketahui mengikuti akun Instagram pelatih Bandung Luis Milla. Dalam beberapa hari terakhir, Del Pino sudah disebut-sebut akan merapat ke Persib Bandung. Seperti diketahui, klub Thailand Nakhon Ratchasima tak berniat untuk memperpanjang jasa pemain berusia 32 tahun tersebut. Dengan demikian, Persib bisa mendatangkan Tierno Del Pino secara gratis pada bursa transfer saat ini.
kehadiran Del Pino bisa menambah kualitas lini serang Persib Bandung pada musim baru Liga 1. Penampilan pemain asal Spanyol tersebut bersama Nekon Rasasima di Thai League 1 memang tak buruk-buruk amat. Dalam 27 laga yang dimainkan, Del Pino sukses mencetak 7 gol dan 4 assist. Kedatangan Persib nantinya tak mengganggu susunan pemain asing. Kedatangannya akan menambah kekuatan Persib. Dengan demikian, Persib tinggal mencari satu pemain asing bebas lagi, mengingat Daisuke Sato asal Filipina sudah menghuni slot Asia Tenggara. Del Pino merupakan pemain dengan pengalaman panjang. Dia menimba ilmu di Akademi Las Palmas dan mendapat kesempatan promosi ke skuad B pada 2010. Dia juga pernah mendapatkan kesempatan bermain di La Liga bersama Las Palmas. Namun, ia hanya bermain 8 kali rentan 2010-2017. Kemudian pernah merasakan pinjaman ke klub Spanyol lain seperti Maracaldo, Huesca, Tenerife, hingga Lamnia Yunani. Pada 2022, Tenni Del Pino kemudian menjajal keberuntungan bersama Thailand dengan Nakhon Ratchasima. Resmi, 4 pemain Persib Bandung dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Pemusatan latihan Timnas Indonesia persiapan FIFA Matchday Juni 2023 memanggil 4 pemain bintang Persib, termasuk rekrutan baru Edo Febriansyah. Diharapkan Persib segera mengirim keempat pemain tersebut sebelum kompetisi musim baru Liga 1 2023-2024 belum bergulir. Edo Febriansyah melengkapi kuartet Persib yang dipanggil Timnas Indonesia ke TC persiapan FIFA Matchday Juni 2023. Pemain muda langganan Timnas Indonesia itu merapat ke Persib sebagai rekrutan baru di bursa transfer Liga 1 2023-2024. Berikut 4 pemain yang dipanggil timnas senior. 1. Mark Klok. Lini tengah skuad Garuda tak lengkap tanpa dihadiri Mark Klok, pemain naturalisasi asal Belanda yang wajib ada di skuad Sinteyong. Performa Mark Klok tak tergantikan, baik untuk Persib Bandung maupun saat bermain untuk negara barunya bersama timnas Indonesia. 2. Rahmat Irianto. Sosok andalan lini tengah dan bertahan timnas Indonesia, kemampuan Rahmat Irianto dalam berkomunikasi antar lini juga dapat diandalkan Sinteyong. Keberadaan Irianto sangat berdampak pada kestabilan lini tengah dan bertahan timnas Indonesia, baik saat dalam posisi tertekan maupun menyerang. 3. Ricky Kambuaya. Jika lini bertahan dan tengah menjadi kewajiban Irianto, maka untuk komunikasi lini tengah dan penyerang adalah tanggung jawab Ricky Kambuaya. Sosok pendobrak yang pintar dalam mencari celah membuat peluang untuk para striker mencetak gol ke gawang lawan. 4. Edo Febriansyah. Posisi Pratama Arhan di timnas Indonesia cukup terancam dengan kehadiran Edo Febriansyah. Performanya bersama Rans Nusantara di Liga 1 2022 cukup impresif. Edo bisa jadi tak punya keahlian melempar jauh ala Arhan, namun akurasinya dalam mengirim umpan silang tak perlu diragukan lagi. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.